Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nashril haqqi bil haqq wal hadi ila shiratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa taqdihi wa qadarihi al-azim. Amma ba'du, yang saya hormati Bapak Bupati Bantaeng, juga Bapak Dandim, Bapak Kapolres, pimpinan DPRD, dan semuanya, juga ada Ketua Basnas yang juga saya hormati, dan para hadirin, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang hadir pada pagi hari ini dalam rangka momen peringatan Isra Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya muliakan dan saya banggakan. Alhamdulillah, untuk pertama kali saya bisa bersilaturahmi ke Kabupaten Bantaeng. Dari dulu cuma dengar namanya, Bantaeng itu di mana. Ternyata lumayan agak jauh dari Makassar. Alhamdulillah. Dan yang ini lagi, ciri khas Bantaeng itu untuk masa sekarang beda dengan daerah lain. Mengapa? Apa saja yang ada di sini, insya Allah tidak pernah batal, sah terus. Mengapa? Karena bupati kita namanya Pak Ilham Syah. Mudah-mudahan sah terus ya, nggak pernah batal habis ini. Amin Allahumma. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, kita berkumpul dalam momen pagi ini adalah peringatan Isra Mi'raj. Mengapa umat Islam di mana-mana bulan sekarang ini memperingati Isra Mi'raj? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Ini perlu dijelaskan dasarnya, walaupun sudah sah. Mengapa? Karena kadang-kadang ada orang-orang yang tanya dasar. Kalau tanya dasar tinggal pilih apa dalil Al-Quran, apa hadis, karena sama-sama ada. Atau kalau nggak tahu Al-Quran hadis, apa minta kias ulama atau ijma. Kalau di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa dzakirhum bi ayyamillah, sampaikan peringatan pada mereka tentang hari-hari Allah. Jadi di dalam ayat ini ada perintah menyampaikan peringatan kepada masyarakat tentang hari-hari Allah. Apa yang dimaksud peringatan hari-hari Allah? Para ulama salaf di dalam kitab-kitab tafsir menafsirkan di ayyamin an'amallahu alaihim fiha. Maksudnya sampaikan peringatan pada mereka tentang hari-hari di mana Allah memberikan kenikmatan-kenikmatan pada mereka. Nah, hari Isra Mi'raj ini ada kenikmatan luar biasa bagi umat Islam. Mengapa begitu? Pada hari Isra Mi'raj, pada malam Isra Mi'raj, ada peristiwa penting dalam sejarah.
Peristiwa apa? Perjalanan baginda Rasulullah SAW yang berisra dari Mekah ke Masjidil Aqsa, lalu Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Mustawa di Sidratil Muntaha. Ini perjalanan. Pentingnya di mana saudara? Pentingnya Isra Mi'raj. Sebelum kita berbicara Isra Mi'raj, kita perlu tahu Isra itu artinya apa? Isra itu artinya diberangkatkan malam hari. Jadi kita ini kalau berangkat bepergian, misalnya dari Bantai ke Makassar berangkat malam-malam, itu Isra namanya. Mengapa berangkatnya malam-malam secara bahasa? Tapi kalau secara syar'i yang dimaksud Isra itu apa? Isra itu adalah pemberangkatan baginda Rasulullah SAW pada malam hari. Sebagian ulama, mayoritas ulama mengatakan itu malam 27 bulan Rajab dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu namanya Isra. Nah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Rasulullah SAW ditemani dua orang kawannya, yaitu malaikat Jibril dan malaikat Mikail selaku pengawal. Dan kendaraannya waktu itu benar-benar VIP saudara. Apa kendaraannya? Yaitu buraq. Begitu sampai di Masjidil Aqsa, buraq ini diikat. Mengapa diikat? Karena Rasulullah SAW mau naik. Mi'raj itu artinya tangga. Kalau tangga itu berarti mau naik ke atas. Nah, ketika naik ke atas, Mi'raj yang di bawah, apa namanya, buraq di bawah, diikat di Masjidil Aqsa. Mengapa gak di bawah? Ya gak mungkin lah kendaraan di bawah naik tangga. Kita kalau pergi ke masjid dari rumah naik motor, ditaruh di halaman. Mau naik ke dalam masjid, motornya taruh di luar. Gak mungkin ke atas. Ini namanya Isra Mi'raj. Nah, pelajaran penting yang perlu kita ambil dari Isra Mi'raj itu apa saja? Saya singkat-singkat aja ya. Yang pertama, Rasulullah SAW berangkatnya, pemberangkatan Isra dilakukan dari Masjidil Haram. Mengapa Rasulullah berangkatnya dari Masjidil Haram? Kenapa tidak dari masjid di Bantai? Atau misalnya dari masjid di Ujung Pandang? Atau dari Istiqlal di Jakarta? Kok dari Masjidil Haram? Mengapa? Ini mengingatkan tentang asal-usul manusia, awal perjalanan manusia. Bagaimana manusia ini, ayah mereka Nabi Adam tercipta dari tanah. Nabi Adam itu saudara tercipta dari tanah. Lalu hubungannya dengan Masjidil Haram apa? Tanah yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah tanah Masjidil Haram. Dari Masjidil Haram ini, tanah ini menjadi meluas sampai seluruh dunia, sampai di Bantai. Karena manusia ini dari tanah, asal usul tanah dari sana, maka kita diperintahkan menunaikan ibadah haji, ibadah umrah. Sholat 5 waktu juga menghadap ke sana. Asal usulnya dari sana. Jadi kita ini asalnya dari sana semua saudara. Tanahnya dulu dari sana. Kemudian hikmah yang kedua, mengapa Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra itu destinasinya ke Masjidil Aqsa? Kenapa tidak ke masjid yang lain? Misalnya masjid di Mesir, atau masjid di Kuala Lumpur, atau masjid di Indonesia. Mengapa kok ke Masjidil Aqsa? Mengapa? Ini mengingatkan pada kita tentang destinasi terakhir dalam kehidupan manusia. Gimana saudara besok pada hari kiamat? Setelah hari kiamat kedua, pada hari kiamat kedua ya, bukan kiamat kedua, tiupan sangkakala pertama, seluruh makhluk hidup ini mati. Lalu tiupan
Kapan sangkakala kedua hidup lagi? Setelah hidup lagi kita akan digiring untuk berkumpul di padang mahsyar. Padang mahsyar itu tempatnya di mana? Padang mahsyar itu tempatnya Masjidil Aqsa dan sekitarnya yang disebut dengan negeri Syam. Jadi kita ini besok kumpul ke sana di Masjidil Aqsa di padang mahsyar. Makanya ini ada peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian hikmah yang ketiga, mengapa Rasulullah SAW perlu naik ke atas? Rasulullah perlu naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, bahkan sampai di mustawa di Sidratil Muntaha. Kenapa kok jauh-jauh? Dan tempat ini gak pernah dijangkau oleh makhluk lain. Mengapa naik ke sana? Mengapa? Karena jangkauan dakwah Islam ini beda dengan agama lain, saudara. Bedanya apa? Kalau agama-agama yang lain itu sifatnya lokal. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, sabda Rasulullah SAW, wa kana nabiyyun yub'atsu ila qaumihi khassah. Kalau nabi-nabi yang dulu oleh Allah biasanya diutus pada kaumnya saja. Nabi-nabi dulu, Nabi Musa diutus pada Bani Israel, Nabi Isa diutus pada Bani Israel, nabi-nabi sebelumnya juga begitu. Nabi kita bedanya apa? Kalau beliau ini sallallahu alaihi wasallam, wa bu'ithu ilan nasi kafah, aku diutus oleh Allah kepada seluruh umat manusia. Karena Rasulullah ini jangkauannya dunia internasional, maka harus lebih tinggi. Nabi Musa dipanggil oleh Allah, tapi panggilannya ke Bukit Gunung Tursina. Mengapa ke Bukit Gunung Tursina? Karena sasaran dakwah, lokasi dakwahnya Nabi Musa hanya orang-orang Bani Israel. Saudara, kalau bikin pemancar ini, kalau jaringannya lokal, kan tinggal menaikkan antena. Antena mungkin taruh di sekitar atau di bukit, sudah mancar ke daerah situ. Tapi kalau saudara bikin pemancar, jaringannya internasional, maka bagaimana? Harus punya jaringan satelit, saudara. Kalau nggak punya jaringan satelit, nggak bisa diakses kemana-mana. Islam ini, karena agama Islam ini memang aksesnya seluruh dunia, maka bagaimana? Baginda Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah, dinaikkan sampai ke mustawa di Sidratil Muntaha. Nah, ini Islam. Dan ini naiknya Rasulullah ke mustawa ini luar biasa. Mengapa luar biasa? Ini pertanda, kata para ulama, kalau baginda Rasulullah SAW adalah makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling agung, makhluk paling utama, makhluk paling sempurna. Mengapa hanya Rasulullah saudara yang sampai pada satu tempat yang tak pernah dijangkau oleh makhluk-makhluk yang lain? Dan ini penting bagi kita. Keagungan Rasulullah, keutamaan Rasulullah, kemuliaan Rasulullah SAW penting juga bagi kita selaku umatnya. Pentingnya di mana? Karena keagungan seorang nabi, keberkahannya juga mengalir pada umatnya. Pasti mengalir pada kita. Karena nabi kita ini makhluk paling mulia, nabi kita ini makhluk paling utama, nabi kita ini makhluk paling sempurna, maka bagaimana umatnya juga umat paling utama, saudara. Kita ini umat Islam, mungkin sebagian kita ada yang merasa nakal, atau mungkin semuanya lah merasa nakal beribadah. Walaupun nakal begini, kita ini umat paling utama. Maksudnya bagaimana? Lebih utama daripada umat-umat Nabi terdahulu.
Cuma kita lebih utama dari yang nakal-nakal dulu, sesama nakalnya. Kalau yang baik-baik lebih baik daripada yang baik-baik dulu. Ini namanya keutamaan umat Islam. Jadi beda dengan agama sebelumnya, nanti sebelumnya beda memang. Perbedaannya apa? Di dalam Al-Quran, ya. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik golongan. Ini maksudnya umat Islam. Kalian ini sebaik-baik golongan yang dikeluarkan bagi umat manusia. Nabinya makhluk terbaik. Maka bagaimana? Umatnya juga umat terbaik. Nah, umat Islam ini umat terbaik. Perbandingannya dengan siapa? Maksudnya umat terbaik dibandingkan umat-umat para nabi terdahulu yang sama-sama berjalan di atas ajaran tauhid dan sama-sama calon penghuni surga. Jadi umatnya Rasulullah ini saudara lebih utama daripada umatnya Nabi Adam, daripada umatnya Nabi Nuh, daripada umatnya Nabi Saleh, daripada umatnya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi-Nabi yang lain. Ini yang pertama yang perlu kita pahami. Mengapa umatnya Rasulullah lebih mulia, lebih utama, lebih baik daripada umat para nabi terdahulu? Apakah karena umatnya Rasulullah ini paling lama beribadah? Bukan. Apakah karena umatnya Rasulullah paling banyak beramal soleh? Bukan, saudara. Kalau standar lebih baik diukur dengan lamanya beribadah, diukur dengan banyaknya amal soleh, umatnya Rasulullah ini kalah jauh dengan umat para nabi terdahulu. Mengapa kalah jauh? Umat-umat para nabi terdahulu orangnya besar-besar, usianya panjang-panjang. Bayangkan saudara, umatnya Nabi Adam rata-rata tingginya 30 meter. Itu umatnya Nabi Adam. Besarnya ke samping 3,5 meter. Itu besarnya. Ini masjid ini berapa meter? Paling 15. Masjid itu rata-rata 15 meter. Umatnya Nabi Adam 30 meter. Usianya umatnya Nabi Adam ini rata-rata di atas 1000 tahun. 1200, 1500, 1700, 2000, 2500. Orang yang besar-besar, usianya panjang-panjang, ibadahnya lama, saudara, kuat-kuat pula. Kemudian oleh Allah pada masa nanti berikutnya mulai dikurangi. Manusia dah semakin pendek, usianya semakin pendek, orangnya makin kecil. Nabi berikutnya kurang lagi saudara, usianya makin pendek, orangnya makin kecil. Nabi berikutnya kurang terus sampai Nabi kita usianya berapa? Nabi kita usianya 64, 63 tahun. Dan Nabi kita ini dalam sebagian catatan sejarah tingginya tidak sampai 200 cm. Nabi kita standar seperti dengan umatnya. Karena nabinya 63 tahun, umatnya rata-rata kurang lebih 63. Makanya sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, di kulli syai'in hasab. Apa saja ada masa-masa panennya. Saudara tanam jagung ada masa panen, tanam padi ada masa panen. Tanam apa lagi di sini? Tanam kelapa ada masa panen. Apa saja saudara ternak ayam ada masa panen. Apa saja. Lalu apa kata beliau? Wa hasabu ummati bainas sittin was sab'in.
Masa-masa panen umatku antara 60 dan 70 tahun. Artinya apa? Umatnya Rasulullah itu saudara usianya berkisar antara 60 dan 70. Kadang-kadang kurang, kadang-kadang lebih dari 70. Karenanya bagi kita yang usianya sudah 60 itu banyak bermuhasabah, banyak introspeksi, yang rajin ke masjid. Mengapa nunggu masa-masa panen? Kapan malaikat Israil datang? Harus siap. Bagi anda yang belum 60, kalau sudah sakit-sakitan, harus siap-siap juga. Mengapa? Jangan-jangan panen muda. Jagung itu kadang dipanen sebelum tua, saudara. Apa namanya? Dipanen muda. Mengapa dipanen muda? Karena mau dibakar, atau mungkin dijadikan bubur jagung, atau dijadikan apalah biasanya di dapur itu dimasak. Makanya panen muda. Kalau sudah lebih dari 70 tahun belum dipanen, ya bersyukurlah, berarti dapat bonus. Biasanya bonus tak lama lagi. Nah, ini kalau umat Islam itu paling mulia, paling utama, bukan karena amalnya paling banyak, bukan karena ibadahnya paling lama. Lalu karena apa? Di dalam ayat ini dikatakan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu selalu menyuruh kebaikan, selalu mencegah dari kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kamu selalu beriman pada Allah. Ini anugerah Allah kepada umat Islam. Selalu amar ma'ruf nahi munkar, selalu beriman kepada Allah. Ini penting saudara kita hayati. Mengapa penting? Di sini misalnya umatnya Rasulullah ini selalu amar ma'ruf nahi munkar. Dan ini berbeda dengan umat-umat terdahulu. Kalau umat-umat dulu, agama-agama dulu dicela oleh Allah, gak rajin amar ma'ruf nahi munkar. Malah di dalam Al-Quran disebutkan kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Mereka tak saling mencegah, tak saling melarang dari kemungkaran yang mereka lakukan. Tapi kalau umat Islam selalu amar ma'ruf nahi munkar. Di mana ada kebaikan pasti ngajak untuk berbuat baik. Umat Islam ini saudara, di mana pun kumpul, lama-lama ngajak bangun masjid. Betul? Setelah bangun masjid lalu mendirikan TPQ. Setelah mendirikan TPQ bikin madrasah diniyah. Itu umat Islam di Indonesia, dimanapun mereka berada. Jangankan yang di Indonesia, saudara, ada saudara-saudara kita kerja di luar negeri, di Korea, di Hong Kong, di Jepang. Nanti mereka ini kalau hari libur kumpul. Setelah kumpul bagaimana? Saling tengok wajah mereka. Siapa kira-kira yang potongannya cocok diangkat jadi ustaz, diminta jadi ustaz untuk memberi tausiah. Padahal di kampungnya dia nggak ngaku jadi ustaz. Di luar negeri jadi ustaz, saudara. Nanti kalau ada libur panjang mereka iuran. Setelah iuran apa? Uangnya banyak, mengundang ustaz-ustaz dari Indonesia. Karenanya saya pernah diminta datang ke Hong Kong, diminta datang ke Korea. Ini mungkin setelah Lebaran diminta datang ke Amerika dan Kanada. Itu yang undang saudara bukan orang Korea. Kita nggak bisa bahasa Korea. Ustaz-ustaz Indonesia yang viral-viral nggak bisa bahasa Korea. Yang undang itu orang Indonesia juga, kebetulan jadi TKI di sana. Makanya jadi ustaz itu enak, bisa keliling kemana-mana. Nah, ini artinya apa? Umat Islam ini punya karakter amar ma'ruf nahi munkar. Karena umat Islam ini
umat Islam menjadi umat yang istimewa, saudara. Apa istimewanya? Mayoritas umat Islam dilindungi oleh Allah, tak akan menjadi pengikut ajaran yang salah. Mayoritas umat Islam tak akan menjadi pengikut aliran sesat. Mayoritas umat Islam senantiasa berpegangan dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa umat Islam ini banyak ulamanya? Ulama-ulamanya itu banyak yang istiqomah, banyak yang lurus, selalu menjaga akidah umat. Karenanya kalau ada kelompok-kelompok baru menyalah-nyalahkan budaya umat Islam, menyalah-nyalahkan tata cara beribadah mayoritas umat Islam, jangan didengar, saudara. Mengapa? Itu biasanya cari nama aja itu. Dia sebenarnya yang salah, bukan mayoritas umat Islam. Mayoritas umat Islam dijaga oleh Allah. Mengapa? Umat Islam ini umat terbaik. Karena umat terbaik rata-rata mereka dijaga. Yang nggak dijaga dikit-dikit aja, yang jadi ujian bagi mayoritas. Ini apa contohnya? Contohnya ya, bahwa amalan mayoritas ini dasarnya kuat. Umat Islam Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina, sampai ke India, entah kemana lagi, banyak memiliki budaya dan tradisi. Apa di antaranya? Di antaranya misalnya budaya kematian. Kalau di Jawa ada orang meninggal, biasanya malam hari keluarganya mengadakan acara tahlilan. Di Bantaeng ada juga tahlilan. Ada. Setelah tahlilan ada suguhan makan. Betul. Lalu ada kelompok radikal. Ustaz-ustaz baru bilangnya apa? Tahlilan sesat, kenduri sesat. Ada yang begitu. Dan bapaknya kalau meninggal nggak mau dia bikin tahlil. Mengapa? Karena dia tak ada dalilnya. Jawaban kita, kok bisa nggak ada dalilnya? Ulama-ulama kita dulu alim-alim, saudara. Ulama-ulama kita itu alumni Masjidil Haram. Bahkan banyak yang meninggal menjadi khatib dan mengajar di Masjidil Haram sebelum Masjidil Haram dikuasai orang-orang di luar Ahlus Sunnah. Gak mungkin salah itu, gak mungkin. Ternyata bagaimana? Setelah disampaikan oleh para kiai, ternyata tahlil dan kenduri gak ada masalah. Mengapa? Dasarnya kuat. Tahlil itu artinya apa, saudara? Tahlil itu artinya mendoakan orang yang meninggal dunia. Mendoakan orang yang meninggal itu ajaran siapa? Ajaran Al-Quran. Bukan ajaran Kiai Jawa, bukan ajaran Tuan Guru Sulawesi, bukan ajaran Buya dari Sumatera Barat. Bukan. Di mana di Al-Quran? Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menulis bab berjudul Babul Du'a 'anil Mayyit, anjuran mendoakan orang mati. Dalil yang disampaikan oleh beliau, Allah Ta'ala berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang yang datang sesudah mereka, sesudah generasi pendahulunya yang meninggal, selalu berdoa kepada Allah, berdoa, wahai Tuhan kami, ampunilah kami dan ampuni saudara-saudara kami yang telah mendahului kami membawa iman. Nah, ini artinya apa? Dalam ayat ini ada pujian pada orang-orang yang mendoakan orang yang meninggal. Berarti mendoakan orang meninggal itu perbuatan terpuji. Berarti mendoakan orang mati itu dianjurkan. Berarti kalau begitu tahlilan dianjurkan. Begitu disampaikan
orang yang anti tahlilan ngomong lagi, itu kan doa ampunan di Al-Quran. Terus tahlilan itu kan baca zikir. Memangnya benar Pak, bukan doa. Salah saudara. Doa itu levelnya ada 3. Doa yang paling tinggi membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu doa, dan itu doa paling tinggi. Karenanya orang yang rajin baca Quran tidak perlu baca doa. Dan itu doa paling tinggi. Doa yang kedua apa? Membaca zikir-zikir yang lain yang bukan Quran. Membaca la ilaha illallah, membaca subhanallah, membaca Allahu Akbar, membaca la haula wala quwwata illa billah, subhanallah wa ni'mal wakil, baca sholawat. Itu doa semuanya level kedua. Baru level terakhir yang paling rendah, doa yang level terakhir itu minta langsung. Ya Allah, saya minta ini. Ini yang terakhir level paling rendah. Dan para ulama mengatakan Quran paling tinggi, zikir ini kedua, doa ketiga. Jadi paling afdal. Dan kita saja, kalau orang minta sama kita secara terus terang, kadang kita nggak kasih dan jengkel. Tiba-tiba ada orang datang minta uangnya, jengkel kita. Tapi kalau begitu datang, dia berzikir pada kita, memuji-muji kita, bisa berubah hati saudara. Begitu jumpa kita, dia ngomong apa? Kamu ini macam tambah ganteng sekarang. Kamu macam tambah ganteng. Kenapa? Tambah muda kamu ini. Kok bisa? Pasti banyak uang. Akhirnya apa? Berarti minta uang. Ayolah bagi-bagi. Akhirnya kasih kita dan kasih senang juga itu. Mengapa? Karena dia berzikir duluan. Zikir itu artinya akan memuji-muji. Nah, makanya tahlil itu dianjurkan saudara. Ada pertanyaan, apakah Rasulullah pernah mencontohkan mendoakan orang mati dengan zikir? Banyak contohnya. Di antaranya hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Al-Baihaqi dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Jabir berkata, "Kharajana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman ila Sa'd bin Mu'adz aidatul kufri." Kami pergi menyertai Rasulullah SAW pada satu hari menuju kediaman sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Pada saat dia meninggal dunia, ada sahabat meninggal dunia, lalu Rasulullah pergi ramai-ramai bersama para sahabat pergi takziah. Setelah Rasulullah mensolatkan jenazahnya, lalu jenazah itu dikubur, kuburnya ditutup rata dengan tanah. Rasulullah gak langsung pergi. Rasulullah masih duduk di atas kuburan. Setelah duduk, apa yang beliau lakukan? Faqala subhanallahi tawilan. Lalu Rasulullah baca subhanallah dalam waktu yang lama. Subhanallah, subhanallah, subhanallah lama. Fasabbahna ma'ahu. Para sahabat semuanya baca subhanallah. Thumma qala Allahu akbar. Lalu Rasulullah baca takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Lama bacanya. Fakabbarna ma'ahu. Para sahabat baca Allahu akbar. Satu riwayat Rasulullah baca la ilaha illallah. Lama bacanya. Para sahabat baca juga. Falamman sharafa, ketika Rasulullah berhenti baca, para sahabat penasaran kenapa ini Rasulullah baca zikir. Ditanya oleh mereka, ya Rasulullah, mala tusabbih fatukabbir fatuhallil. Hai Rasulullah, kenapa tadi baginda baca tasbih, baca takbir, baca tahlil? Kenapa baca itu? Lalu apa? Ternyata jawaban Rasulullah saudara, jawaban Rasulullah ini mengejutkan. Apa jawabannya? Kata beliau, laqad tadayaqa 'ala hadzal 'abdi shalih qabruhu. Hamba Allah yang saleh ini tadi benar-benar dijepit oleh kuburannya.
kuburan. Kira-kira yang nggak soleh bagaimana? Ini orang soleh yang bersaksi soleh juga Rasulullah, yang bersolatkan juga Rasulullah, masih dijepit. Kita ini kira-kira yang bersolatkan siapa? Makanya kalau ada keluarga meninggal, kasih tahu ustaz-ustaz yang soleh di sini, ustaz-ustaz yang baik, yang alim, yang ahli ibadah dipanggil untuk bantu sholat jenazah. Mengapa biar cepat ijabah doanya? Ini saudara yang bersolatkan Rasulullah, yang menjadi saksi juga Rasulullah. Kalau Rasulullah yang menjadi saksi itu pasti valid. Kalau yang menjadi saksi tetangga kita, apalagi orang Indonesia toleransinya tinggi sekali. Di daerah saya di Jawa, kalau ada orang meninggal, saya biasanya menjadi orang yang mempersaksikan pada masyarakat, saudara-saudara almarhum ini baik apa enggak. Kalau orangnya baik, ramai jawabnya saudara baik. Tapi kalau almarhum enggak baik, mereka bilang baik juga. Walaupun bilangnya pelan-pelan sambil senyum-senyum. Ini baik apa enggak? Ya baik. Sambil senyum-senyum saudara. Artinya apa? Bangsa kita toleransinya tinggi. Walaupun enggak baik dibilang baik, cuma sambil senyum-senyum. Nah, artinya apa? Ini yang tadi, yang dijemput itu orang soleh, yang bersaksi juga Rasulullah, yang bersolatkan beliau juga dijemput oleh alam kubur. Kata beliau, hatta khasyitu Allah yufarrajahan. Aku khawatir orang ini gak dilepas dari jemputan kubur, karenanya dibacakan zikir lama-lama hatta farrajallahu an, hingga Allah melepasnya dari jemputan kubur. Nah, berdasarkan hadis ini berarti zikir tahlil yang kita baca untuk orang mati itu bermanfaat. Setelah saudara tahu kejadian ini, kira-kira siap nanti kalau meninggal gak dibacakan tahlil? Siap? Hah? Gak siap gak dibacakan tahlil? Gak siap saudara, nanti lama dijemput itu. Karenanya tahlil yang bagus itu dibaca di kuburan. Setelah dibacakan tahlil, lalu doa, lalu baca tahlil baik-baik. Mengapa? Malaikat kita demo. Cuma kalau demo sama malaikat, teriaknya takbir dan pikiran, biar segera dilepas. Jangan lama-lama lah malaikat menjemput orang ini. Baca zikir. Cuman kita ini tahlilnya kan malam hari. Iya. Almarhum dikubur pagi-pagi jam 9. Lalu tahlilnya malam hari jam berapa? Jam 7. Kalau almarhum dikubur jam 9, tahlilnya jam 7 malam, berarti almarhum menunggu bantuan selama 10 jam. Kira-kira kalau saudara terjebak 5 jam aja, gak segera datang bantuan, kira-kira stres apa enggak? Stres saudara. Orang perjalanan seperti saya kadang terjebak juga di perjalanan. Sumpahnya bukan main. Nah, ini artinya apa? Tahlil itu ada dalilnya. Jangan dibilang nggak ada dalil. Kuat dalilnya. Ini tahlil. Lalu kenduri. Kalau kenduri bagaimana? Kenduri. Kalau di Jawa kenduri namanya makanan tahlil. Di sini apa namanya? Hah? Ya pokoknya kan ada makan kalau ada tahlil. Ya pokoknya makanlah. Kalau makan untuk orang mati ada dalilnya apa enggak? Ada dalilnya. Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin menulis tentang berjudul As-Sadaqah 'anil Mayyit, anjuran bersedekah untuk orang mati. Dalil yang disampaikan oleh beliau tentang sedekah, hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha,
Anna rajulan atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqala, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia bertanya, ya Rasulullah, inna ummi uftulitan nafsaha wa lam tusi. Hai Rasulullah, sesungguhnya ibuku tiba-tiba meninggal dunia dan tak sempat berwasiat. Meninggalnya mendadak. Ini perempuan biasanya. Yang suka meninggal mendadak itu perempuan. Kalau laki-laki tidak biasanya ya. Sama saja. Sama, kadang-kadang laki-laki meninggal mendadak. Dia gak sempat berwasiat, kata dia, wa saya kira kalau ibuku sempat berkata-kata pasti berwasiat untuk bersedekah. Ibu saya sempat bersedekah, afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Apakah ibuku dapat pahala kalau aku bersedekah untuknya? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah jawabannya singkat tapi padat. Apa kata beliau? Na'am, iya. Artinya apa? Ibumu dapat pahala kalau kamu bersedekah untuk ibu. Artinya apa? Sedekah untuk orang mati itu sampai. Jangan dibilang gak sampai. Begitu dalil ini disebarkan, orang-orang yang ngaku tahlil bikin video dikirim pada saya, orang Malaysia. Apa kata dia? Gak apa-apa sedekah untuk orang mati. Loh, katanya dulu gak boleh. Sekarang bilang gak apa-apa. Aku gak apa-apa. Siapa yang melarang? Gak ngaku saudara kalau mereka melarang. Enggak katanya. Cuma kalau mau sedekah untuk orang mati, jangan pakai kemuri, jangan pakai minuman, jangan pakai makanan. Pakai apa? Kalau mau sedekah untuk orang mati, bangun masjid. Loh, suruh bangun masjid saudara, dari mana uangnya? Dan kalau setiap ada keluarga meninggal, lalu anaknya bangun masjid, kira-kira negeri kita jadi negeri apa? Masuk masjid semua, tinggal di mana nanti orang? Ngawur mereka saudara. Dan ini yang perlu tahu, mengapa para ulama kita dulu merekomendasikan melegalisir sedekah makan dan minum. Ini dasarnya sangat kuat. Dalam kitab-kitab fikih, misalnya dalam kitab Minhajul Qadir karangan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau berkata, afdhalus shadaqah al-ma, sedekah yang paling utama, paling besar pahalanya nomor satu itu air saudara. Cuma gelasnya menghadap ke bapak, mungkin mulutnya nanti ini. Gak ada apa-apa. Jadi air sedekah yang paling utama. Yang nomor dua apa? Format to'am, kemudian makanan. Makanan itu nomor dua. Kalau makanan di bawah, jangan di sini. Ceramah gak bisa sambil makan. Kalau minum bisa. Nah, mengapa sedekah yang paling utama itu air, minum? Ada seorang sahabat meninggal dunia, sahabat perempuan. Anaknya bertanya kepada Rasulullah SAW saat beribadah, ya Rasulullah, ayyus sadaqati ahjabu ilaih. Hai Rasulullah, sedekah apa yang paling engkau senangi? Untuk ibu saya, sedekah yang paling besar pahalanya apa? Ternyata apa? Rasulullah jawabnya, al-ma, air. Air saudara paling besar. Mengapa air? Air ini paling banyak diperlukan orang. Bangun tidur, kalau lagi kurang enak badan, biasanya yang dicari adalah minum air. Sambil kerja di sawah, minum air. Naik kendaraan biar tetap sehat, minum air. Naik pesawat mau mendarat biar telinga tidak juing-juing, apa namanya ya? Biar telinga ini tidak sakit, minum air. Mendengarkan ceramah biar happy, minum air. Berceramah biar suara tidak habis, minum air.
Ini sedekah paling besar saudara. Dan sedekah air ini jangan diremehkan. Mengapa? Kadang-kadang gara-gara sedekah air dosa besar diampuni oleh Allah. Kok bisa? Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Bainama kalbun yuqifu bi raqiyatin qad kana yaquluhu al-'atash." Ketika ada seekor anjing mengelilingi sumur, anjing itu benar-benar hampir mati karena kehausan. Ini kejadian di Timur Tengah, daerah panas dan tandus. Ada anjing kehausan hampir mati, mau minum ke dalam sumur dan bisa melompat, akhirnya mengelilingi sumur. Ketika mengelilingi sumur, ilra'athu baghiyyun min baghaya Bani Israil. Tiba-tiba seorang pelacur Bani Israil melihatnya. Pelacur itu biasanya kerjanya malam hari, tapi pelacur dulu. Kalau sekarang ini kadang lebih parah saudara. Mengapa? Kerjanya siang malam. Ada pelacur pulang kerja siang-siang panas-panas. Begitu sampai di dekat sumur, pelacur itu melihat seekor anjing mengelilingi sumur hampir mati kehausan. Pelacur ini hatinya merasa kasihan. Kata orang Jawa seakan. Karena merasa kasihan, fanazaat rupaha, pelacur tadi melepas sepatunya. Dulu pelacur kerja pakai sepatu. Kalau sekarang pakai apa? Gak tahu, dan memang tidak boleh tahu. Gak boleh tahu. Kalau tahu dosa. Jadi pelacur ini lepas sepatu. Setelah melepas sepatunya, fastaqallahu bihi, dia mengambil air ke dalam sumur pakai sepatu. Dulu sumur gak pakai timba, gak pakai tali. Peradaban belum sampai ke sana. Sumur itu dulu pakai tangga. Turun dia ke bawah. Setelah naik ke atas, fasaqallahu bihi, anjing itu dia kasih minum dengan sepatunya. Setelah kasih minum anjingnya sudah segar pergi, pelacur ini pulang. Gak lama kemudian pelacur ini meninggal dunia. Apa yang terjadi? Gara-gara ngasih minum anjing, faghfira lahu, Allah ampuni dosanya sebagai pelacur. Padahal yang dikasih minum adalah anjing. Makanya kata para ulama, Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, kalau kamu merasa banyak dosanya, yang senang sedekah air minum. Mengapa? Pelacur aja diampuni oleh Allah, padahal ngasih minum anjing. Apalagi kalau yang dikasih minum manusia, apalagi manusianya orang Islam, apalagi Islamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tambah mantap saudara. Kalau saya tanya ibu-ibu di belakang, pernah enggak ngasih minum anjing? Pernah? Enggak pernah kan? Bapak-bapak pernah kasih minum anjing? Enggak pernah. Kira-kira kalau ada anjing mendekat, diambilkan apa? Diambilkan batu. Wah, padahal anjingnya lapar. Mengapa diambilkan batu? Yaitu anjingnya tidak ikut Ahlus Sunnah. Makanya tidak boleh minum. Wah, anjing. Berdasarkan hadis ini, kata para ulama, orang punya hewan ternak, dikasih makan, dikasih minum, itu mengurangi dosa. Saudara merawat kucing, ternak ayam, ternak burung, ternak kambing, kasih makan, kasih minum, mengurangi dosa itu. Makanya kalau banyak dosanya, yang banyak kucingnya. Kalau banyak dosanya, yang banyak ternaknya. Padahal ternak hewan.
Misalnya ini bapak-bapak ngasih makan anaknya, istrinya, dosanya dikurangi oleh Allah asal dari jalan yang halal. Makanya kalau banyak dosanya, yang banyak anaknya. Kalau malam Jumat bikin anak, kenapa? Dosa kita biar dikurangi. Kalau masih banyak dosanya karena terlalu-lalu, gak apa-apa, tambah istrinya. Asal bukan BNS. Mengapa? Untuk mengurangi dosa. Istrinya protes, abang kawin lagi ya, abang ini banyak dosa. Terus katanya kalau masih belanja istri, dosa abang dikurangi. Kalau cuma mama yang ngurangi, kapan habisnya? Ini biar cepat habis. Makanya nangis. Ini berarti suaminya ahlus sunnah wal ceramah begini ini disukai laki-laki biasanya. Kata laki-laki, Pak Kiai, itu hadisnya pasti sahih. Tapi bagian belakang itu macam hadis dhaif, lemah sahih. Nah, ini artinya apa? Sedekah minum ini paling besar. Di bawah sedekah minum, sedekah makan. Hadisnya sama dengan banyak hadis-hadis dan utamakan makan. Makanya kata para ulama, sedekah yang paling besar nomor 1 sedekah air, nomor 2 adalah makan. Karenanya ini oleh para ulama kita direalisasikan dalam berbagai momen makan-makan. Bangsa kita ini momennya makan-makan. Anaknya lahir dapat 7 hari makan-makan, dapat 40 hari selamatan makan lagi. Betul. Waktunya turun ke tanah kalau di Jawa. Ini Pak Dandim sama Pak Kapolres tahu orang Jawa. Waktunya turun ke tanah makan. Istrinya mengandung hamil, dapat 4 bulan makan lagi saudara. Nanti dapat berapa bulan lagi? 7 bulan makan lagi. Bukan cuma itu, bangsa kita ini bukan cuma senang ngasih makan orang, kakeknya meninggal kasih makan. Kalau orang yang gak suka dengan kita, itu omongannya kemana-mana. Apa kata mereka? Ini orang-orang ini tega. Mengapa? Tetangganya meninggal, satu kampung minta makan. Ini kalau orang yang gak suka. Gak begitu, bangsa kita ini baik-baik, suka sedekah, senang ngasih makan, susah pun juga ngasih makan. Kita ini selalu positif saudara. Ini namanya ahlus sunnah wal jamaah. Artinya apa? Ajaran ahlus sunnah itu benar saudara, ada dasarnya. Mengapa ajaran mayoritas? Umat Islam ini umat terbaik. Sebagai umat terbaik, mayoritas umat Islam ajarannya dijaga oleh Allah. Karenanya jangan disalah-salahkan. Apalagi yang disalahkan doa bersama. Gak salah itu, yang menyalahkan yang salah. Yasinan malam Jumat disalahkan. Ada orang tanya pada saya, Kiai, gimana hukumnya yasinan malam Jumat? Saya tanya sama dia, kamu baca yasin apa enggak? Enggak baca kan? Kamu enggak baca mempersoalkan yang baca. Yang enggak baca itu yang bermasalah. Kok yang baca yang dipersoalkan? Sekarang ini zaman bolak-balik saudara. Yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Jangan begitu. Orang beribadah disalahkan. Kemudian karakter yang ketiga umat Islam, wa tu'minuna billah, kamu senantiasa beriman kepada Allah. Ini wataknya umat Islam. Maksudnya bagaimana karakter umat Islam ini saudara? Mayoritas umat Islam selalu dijaga keimanannya oleh Allah. Itu anugerah dari Allah. Tidak terjerumus dalam lumpur kesyirikan. Karenanya kalau ada kelompok suka mengkafirkan umat Islam,
mensyirikkan umat Islam, ini berarti kelompok bermasalah. Mengapa? Dia akan ngerti keutamaan umat Islam. Rasulullah ini Rasul terbaik, umatnya juga umat terbaik. Sebagai umat terbaik oleh Allah diberikan anugerah yang agung. Apa anugerahnya? Mereka dapat garansi selalu menjaga keimanannya. Karenanya kalau ada kelompok suka mensyirikkan mayoritas umat Islam, itu pertanda kelompok aliran tidak benar. Artinya aliran sesat. Artinya kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa terjadi mengkafirkan orang? Gak tahu dia kalau umatnya Rasulullah umat terbaik. Dia mau masuk surga sendirian. Yang lain satu kabupaten dianggap masuk neraka. Apa orang macam ini? Hati-hati saudara, ini gak ngerti keutamaan baginda Rasulullah SAW. Ini adalah hikmah peringatan Isra Mi'raj. Kemudian yang terakhir, hikmah peringatan Isra Mi'raj itu apa yang terakhir? Rasulullah itu melakukan perjalanan jauh. Orang itu kalau perjalanan jauh, yang ditunggu oleh keluarga di rumah biasanya apa saudara? Biasanya oleh. Saya itu kalau undangan dekat-dekat, anak-anak yang menunggu karena dapat kue basah. Kalau tetangga ada 7 hari, ada 40 hari, entah kalau jauh begini, ada enggak oleh-olehnya? Karena ini Isra juga saudara, cuma Isra ke Bantaeng, tapi itu urusan Pak Bupati. Dan insya Allah sah nanti oleh-olehnya, nggak perlu khawatir. Nah, Rasulullah ini perjalanannya paling jauh. Apa oleh-olehnya beliau? Oleh-olehnya adalah turunnya perintah sholat 5 waktu. Ini artinya apa? Berarti sholat 5 waktu penting saudara. Ini Pak Bupati, kalau instruksi dari gubernur itu biasa-biasa, kadang kan cukup telepon. Tapi kalau penting dipanggil saudara ke ujung Anda. Kalau instruksinya lebih tinggi lagi, penting dipanggil ke Jakarta. Rasulullah SAW untuk perintah-perintah yang lain, Rasulullah menunggu di Madinah, di Mekah. Malaikat Jibril turun. Kewajiban puasa, malaikat Jibril turun. Kewajiban zakat, malaikat Jibril turun. Kewajiban haji, malaikat Jibril turun. Tapi begitu kewajiban sholat, Rasulullah dipanggil saudara. Ini artinya apa? Sholat itu penting saudara. Karena sholat ini penting bagi kehidupan manusia, maka bagaimana di dalam Al-Quran dikatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Artinya apa? Orang itu kalau istiqomah sholat biasanya orangnya disiplin, orangnya bagus. Tapi kalau nakal sholat pastikan orangnya nakal juga. Makanya sholat itu saudara, dari beratnya perintah sholat, seriusnya kewajiban sholat, kita kalau punya anak-anak umur 7 tahun, kita yang diwajibkan menjaga sholatnya. Sabda Rasulullah SAW, muru auladakum bis sholat disab'in. Perintahlah anak-anak kamu sholat kalau umur 7 tahun. Anak kita umur 7 tahun. Masuk waktu sholat, orang tua harus menyuruh sholat. Kalau nggak menyuruh sholat atau dibiarkan nggak sholat, orang tuanya yang besar, anaknya nggak besar. Kalau sudah umur 10, waqribuhum 'alaiha bi'ashrin. Kamu pukul anak-anak karena tidak sholat kalau umur 10 tahun. Orang tua yang diwajibkan itu sholat. Kadang-kadang ada orang tua kalau anaknya nilainya jelek di sekolah, marah dia.
susah dia, tapi anaknya gak sholat subuh, gak kepikiran. Ini salah saudara. Kenapa? Sholat itu oleh-olehnya Rasulullah kita. Mengapa sejak 7 tahun anak kita diwajibkan sholat? Agar disiplin, agar jadi orang saleh, jadi orang baik. Nanti kalau dia jadi pemimpin, menjadi pejabat, menjadi guru, jadi apapun tetap baik saudara. Mengapa? Sudah terbiasa baik, terbiasa disiplin dari kecil. Makanya kalau ada saudara kita nakal, ajak sholat, ajari sholat dengan baik, lalu ajak sholat. Kalau sholatnya sudah baik, nanti berhenti. Ini banyak kejadian orang nakal, kalau sholatnya istiqomah berhenti saudara. Yang penting sholat. Ini ada riwayat Imam Asy-Syafi'i meriwayatkan di dalam kitabnya Al-Bahrul Mawrud fil Mawathiq wal Hudud. Pada masa salaf dulu ada orang kerjanya mencuri. Pencuri itu namanya maling. Kerjanya malam hari, tapi pencuri ini rajin sholat. Istiqomah sholat berjamaah di masjid, lengkap dengan sholat qobliyah dan ba'diyahnya. Juga rajin sholat tahajud. Jam 1 malam dia bangun, sebelum berangkat mencuri masih sholat tahajud dulu. Kadang-kadang sempat sholat istikharah. Karena dia mencuri rajin sholat. Akhirnya apa? Lama-lama tetangganya pada ngomong sama dia, kamu ini rajin sholat, rajin berjamaah, rajin sholat sunnah, kok mencuri kamu? Kok nakal ini? Apa kata dia? Saya ini mencuri terpaksa. Saya ini mencuri, penjahat. Namanya penjahat kan orang jelek. Kalau saya suatu penjahat gak rajin sholat, gimana nasib saya? Sudah penjahat gak rajin sholat, biarlah. Walaupun saya penjahat, yang penting rajin sholat. Berarti penjahat yang sholat. Jangan sholat sholat, mana ada penjahat sholat. Akhirnya apa? Lama-lama di daerah itu aman. Yang biasanya kehilangan telur gak ada yang ngambil. Yang biasanya kehilangan anak ayam, aman anak ayam. Yang biasanya kehilangan pisang, gak ada lagi yang ngambil. Sampai-sampai tetangganya penasaran, kok bisa aman ya sekarang? Kemana si fulan yang rajin ke masjid ini? Kok gak datang? Orang ini saudara, kalau biasa kecurian, kok lama-lama tidak kecurian? Biasanya penasaran, kenapa gak ada pencuri ini? Kenapa? Akhirnya apa? Masyarakat situ punya uang. Beberapa orang pergi umroh, sampai di tanah suci, ternyata mereka jumpa dengan tetangga sang pencuri itu sudah bertaubat jadi orang soleh. Dia kerjanya berzikir, baca Quran di Masjidil Haram, tawaf, sholat, nangis pada Allah, dan orangnya sudah kurus. Dulu ketika masih mencuri orangnya gemuk, karena pencuri itu banyak makan. Setelah sekarang bertaubat kurus, ditanya oleh tetangganya, kamu kan yang nakal itu? Iya. Kok bisa kamu bertaubat? Wong di daerah itu paling nakal kamu. Apa kata dia? Saya ini walaupun nakal rajin sholat. Karena rajin sholat, lama-lama oleh Allah diselamatkan, diangkis, akhirnya bertaubat. Coba saya dulu gak rajin sholat, masih dicuri punya kamu. Kamu gak berangkat umroh ke sini. Untung saya ke sini. Kamu bisa mengumpulkan duit, bisa pergi umroh. Nah, ini artinya apa? Sholat itu penting. Karenanya senakal apapun kita, jangan sampai tinggalkan sholat. Senakal apapun. Mengapa? Siapa tahu dengan sholat ini nanti kita berubah menjadi baik. Kemudian lagi anak-anak kita jaga sholatnya. Mengapa? Tantangan
anak-anak sekarang ini berat, yang namanya pergaulan bebas, yang namanya kenakalan remaja, yang namanya narkoba dan sabu-sabu, apalagi yang namanya internet, segala macam fitnah. Anak-anak kita akan dikasih HP, siapa yang dia punya? Maka caranya bagaimana? Sholatnya kita perketat. Barangkali dengan memperketat sholat itu, anak-anak kita dijaga oleh Allah menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang solihah. Amin Allahumma amin. Ini sebenarnya saudara adalah hikmah Isra Mi'raj. Artinya apa? Yang pertama, Rasulullah itu makhluk paling mulia. Yang kedua, umat Islam ini juga umat paling mulia. Karena umat paling mulia, mayoritas umat Islam selalu dijaga oleh Allah, senantiasa menjadi pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang keempat, jangan lupa jaga sholat kita, jaga sholat anak-anak kita, jaga sholat bawahan kita, jaga sholat rakyat kita. Ini Pak Bupati yang jaga sholat rakyat. Ini semuanya, jaga semuanya. Insya Allah kalau kita ini dijaga, negeri kita, khususnya Kabupaten Bantaeng, nanti oleh Allah akan dijadikan sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi negeri yang baik dan rakyatnya, pemimpinnya selalu mendapatkan ampunan dan perlindungan dari Allah. Amin Allahumma. Biasanya saudara, kalau orang mengadakan peringatan hari besar yang berkaitan dengan Rasulullah SAW seperti Maulid Nabi, khasiatnya ada dua. Apa? Yang pertama, al-aman fi dzalikal 'am. Selama setahun negeri kita dijaga keamanannya oleh Allah. Karenanya dengan Isra Mi'raj ini, mudah-mudahan selama setahun Bantaeng aman, baik pemimpin maupun rakyatnya. Amin Allahumma. Yang kedua, khasiat yang kedua kata para ulama, yang kedua, wa nailul hawadith wal maram wa busyra ajilah bilail hawadith wal maram. Ini kabar gembira, hajat-hajat kita, impian kita akan dikabulkan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dimudahkan oleh Allah. Kalau punya hutang, mudah-mudahan segera lunas. Kalau sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya. Yang belum punya menantu, mudah-mudahan segera dapat menantu. Dapat menantu yang soleh, dapat istri yang solehah. Amin Allahumma amin. Mari kita baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal mu'afata ad-da'imata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal 'afwa wal ghina. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma qassim lana min khashyatika ma yahulu bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib
واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وعافنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل السنة والجماعة ولا تجعلنا وإياهم من أهل البدع والضلالة اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ومشايخنا ومعلمينا وأصحابنا وأحبابنا وذوي الحقوق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal-'afwu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab dengan Islam sebagai seorang Islam oleh Kiai Haji Muhammad Ibrahim dan ucapkan terima kasih. Hadirin